Sebenarnya Anda ini tipikal orang yang akan mengabdi terus-terusan di satu tempat atau dengan kondisi tertentu akan mencoba jalur yang baru? Target misalnya punya target tabungan. Misalnya tabungannya udah targetnya 2 miliar. Masih kurang 2.000. Nah, ini kita berarti masih harus kerja. Oke, se-2000 pun gitu ya. Ya. Kalau misalnya mau jadi PNS mungkin. Oke, dimension ya. Atau Oke. Ngobrol-ngobrol, resign mungkin menjadi kata yang bisa menakutkan untuk sebagian orang, tapi bisa dirindukan untuk orang lainnya. Nah, terkait resign memang ada beberapa hal yang mungkin jadi alasan kenapa orang akhirnya memutuskan untuk resign. Tapi kalau misalnya kita boleh masuk gitu di satu kondisi, sebenarnya kondisi apa sih yang bisa memutuskan orang untuk oke, gua resign misalnya. Kita ngobrol bareng dengan Hai. Hai, nanti ada peserta yang lainnya. Oke, Mbak cerita dong. Kalau misalnya katakanlah sekarang kita kerja nyaman gitu dan sebagainya tanpa ada oke, ini gue mau resign. Tapi kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang memang memaksa kita untuk resign, kondisi apa? sebenarnya sih nyaman itu kalau menurut gue itu jebakan ya. Oke. Artinya kita tuh gak berkembang. Itu pertama. Dalam hal yang satu aja udah kelihatan ya. Kita gak berkembang. Terus yang kedua stuck di situ aja. Oke. Ya kita juga pasti kan punya visi kan ke depannya mau gimana. Kalau kita terlalu lama di satu posisi itu udah ngehambat karir sih kalau menurut gue. Terus yang ketiga lingkungan. Lingkungan tuh berpengaruh banget sama motivasi kerja kita. Iya benar sih, lingkungan yang sering ngeluh ya mau nggak mau kita juga akan sedikit ya, walaupun mungkin benteng kita tinggi gitu ya. Selain itu apa? Mungkin jarak juga bisa ya. Jarak tempuh dari rumah ke Bisa kantor jadi sih. itu bisa jadi salah satu yang bikin orang tuh pengen resign. Oke. Kalau yang terakhir menurut gue itu baru gaji sih. Gaji termasuk apresiasi dong, apresiasi dan lain sebagainya. Kalau ini transparansi juga sih. banyak sekali ya. Nah jadi tuh nggak melulu apa yang dapat, jadi nggak cuma uang. Oke. Tapi semua itu awalnya ya dari diri kita yang nggak rasa nyaman, terus jadi mengkaitkan semuanya jadi kita pengen resign. Oke, dan mungkin ini juga bisa jadi insight baru atau sudut pandang lain gitu ya untuk teman-teman yang masih bingung nih apakah akan lanjut bekerja di sini atau mau ya udahlah cabut aja gitu. Atau bisa juga sudut pandang buat para pemilik bisnis ya nggak sih? Karena kan kita berhubungan banget sama orang-orang, sama pekerja dan lain sebagainya. Gimana Mbak? Kalau aku sih based on experience gitu ya. Oke, udah berapa banyak ya? Sekali. Oke. Aku belum pernah. Alasan kenapa aku resign. Jadi yang ada internal sama eksternal sih. Oke. Pertama kalau misalnya eksternal nih faktor dari Kerudungnya malah agak terbuka dikit. Oke. kalau dari eksternal tuh paling sama sih kayak Mbak Novi, paling dari kenyamanan kita pas kerja. Karena mungkin kita misalnya nih ada punya atasan yang misalnya kurang kita apa ya nggak sejalan lah sama Oke. kita, karena pasti ada konflik lah ya. Oke, mungkin kita bisa nahan, tapi kalau kayak gitu terus mungkin itu akan jadi salah satu pertimbangan kita buat memutuskan oke, this is time for us to out from this company. Terus kalau dari internal kemarin sih sama juga sih. Apa tuh? Jarak. Oke. Kalau bisa aku kerja di Jakarta Selatan, tempat yang lain di Cilengsi. Itu tuh aku berangkat jam 6 pagi sampai rumah lagi sampai jam 10 malam. Meskipun kan mau kerja. Iya benar-benar. Jadi tuh mau kerja udah capek duluan. Belum lagi jalan kan, jalan macet dan lain sebagainya. Baru sampai berarti udah mikirin nanti gue pulang gimana ya? Iya. Belum kerjaan tadi di rumah. Terus selain itu karena misalnya kita kan memutuskan kita udah punya cukup uang misalnya. Masa iya sih kita mau kerja terus? Gimana kalau misalnya kita udah punya cukup uang terus kita buka bisnis baru? Usaha baru. Nah itu mungkin salah satu di saat dimana kita sudah merasa siap untuk resign karena kita punya pandangan baru dengan
Oke, kalau misalnya tadi ngobrolin banyak hal, mungkin dari apresiasi, terutama dari gaji atau dari kenyamanan kita sendiri, atau misalnya ada sesuatu nih, nggak ada sesuatu yang bisa kita ambil lagi nih di sini gitu, hanya ya udah nuker waktu aja sama uang gitu, kayak nggak ada hal-hal lagi dan nggak punya masa depan katakanlah di sini. Tapi kalau misalnya, oke, itu beberapa hal yang bisa jadi alasan orang untuk akhirnya memutuskan, oke, gue keluar nih. Tapi kalau misalnya boleh ngobrol terkait sebenarnya hal-hal apa aja yang harus disiapkan atau gua akan resign di luar dari alasan yang tadi kan banyak ya. Maksudnya ketika apa gitu, katakanlah uang cukup atau apa dan lain sebagainya di luar yang tadi. Tadi udah di info juga ya, apa dari Mbak Danti ya. Kalau sometimes orang tuh sebenarnya passion, ngerasa kerja itu sebenarnya buat batu loncatan pertama aja. Terus ketika dia udah ngerasa kayak gue udah punya modal yang cukup, pertama udah punya link, udah punya modal, udah punya banyak apa ya, skill lah ya untuk buat bisnis sendiri, mungkin it's time to move from this company gitu ya. Kalau menurutku gitu sih. Jadi orang tuh sometimes dia mungkin passionnya itu jadi pengusaha. Oke. Tapi Jadi buat batu loncatan pertama dia gue kerja dulu nih buat biar. Oke, jadi bukan hanya karena kadang kan apalagi fresh graduate gitu ya, yang mungkin belum terlalu lama akrab dengan dunia kerja, ketika ada tekanan yang berlebihan gitu, mereka aduh gue keluar aja nih nggak kuat dan lain sebagainya, padahal di satu sisi secara keuangan juga belum cukup, terus wawasan juga belum, pengalaman dan lain sebagainya. Berarti ada hal-hal lain yang harus diperhatikan di luar dari karena yang tadi itu. Iya juga sih. Kalau dari atau jalan aja dulu, kasih aja surat pengunduran diri gitu, atau gimana? Respect banget ya. Iya gitu ya. Kayaknya kalau saya ya pribadi nggak menyarankan untuk kayak gitu. Kalau lo mau resign lo harus punya tujuannya dulu. Jangan cuman gue capek gue resign terus nggak ada tujuan yang lain gitu. Karena menurutku hidup tuh harus direncanakan ya. Kalau cuma jalan gitu-gitu aja sih ya sama aja kayak sorry jadi gak kasar nih kan gitu. Maksudnya ya artinya kita punya rencana lah buat kedepannya, atau itu buat diri kita sendiri kan. Iya. Intinya ketika keluar itu jangan diusahain jangan jadi gembel lah gitu ya. Iya, lo mau udah gembel jadinya aduh jadi beban orang tua lagi kan. Beban, tau gak? Beban. Terus apa lagi nih yang harus diperhatikan ketika orang akan resign, mungkin entah itu dari pengalaman atau dari hal-hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat ya. Berarti yang udah duluan merasakan dan itu mungkin bisa jadi bisa jadi pertimbangan orang gitu. Oh, gue udah ngelakuin ini. Oke, saatnya untuk keluar gitu. Kalau aku sih paling itu sih, kita pertama punya target dulu nih. Target misalnya punya target tabungan. Misalnya tabungannya udah targetnya 2 miliar. Masih kurang 2.000. Nah, ini kita berarti masih harus kerja. Oke, se-2.000 pun gitu ya. Kalau misalnya 2.000 udah tercapai, oke, berarti tabungan kita cukup, kita bisa mau buka usaha atau mungkin mau mencari pundi-pundi yang lebih gede dengan masuk ke company lain misalnya yang lebih menjanjikan gitu. Itu sih paling kalau aku. Oke. So far. Ready? Gimana nih? Apa yang harus dipersiapkan ya. Mungkin ya? Yang harus dipersiapkan yang pertama tadi ya, mau tujuannya mau kemana? Oke. Mau pindah ke perusahaan lain, mau jadi seorang pengusaha, pembisnis. Nah, yang ketiga mau jadi PNS mungkin. Oke, dimension ya, oke. Atau mau jadi ibu rumah tangga. Nah, banyak nih buat perempuan ya kalau menurut gue. Oke. Nggak melulu orang resign tuh karena dia tuh pengen cari ke tempat kerja lain, tapi kadang mereka tuh ngerasa ya gue mau jadi ibu rumah tangga aja sih, mau ngurus anak supaya anak gue tuh bisa ketemu 7 kali 24. Ya bisa jadi karena kan seiring bertambah waktu prioritas juga kan pasti menyesuaikan lah. Ya, jangan sampai anak lo pulang ke rumah manggilnya tante. Masih mending dia panggil tante. Siapa ya? Gitu. Jadi harus tahu dulu nih mau kemana. Terus yang kedua ya jangan ngambil resiko kalau emang belum ada tujuannya, mending
dicari dulu tujuannya. Setuju. Sebenarnya Anda ini tipikal orang yang akan mengabdi terus-terusan di satu tempat atau dengan kondisi tertentu akan mencoba jalur yang baru? Kondisi tertentu coba jalur yang baru sih. Apa kondisi apa yang akan memutuskan oke, gue harus out nih sekarang? Pertama bidang yang kita ikuti ya selama pekerjaan, misalnya kita udah bidangnya misal dari lulusan accounting atau di tekniknya sendiri, mungkin kalau pas di bidang perusahaan yang nggak sesuai itu bisa jadi kayak apa ya, masa nggak berkembang saja. Jadi jiwa mudanya masih ada, ambisi masih ada, kita ada pilihan lain mungkin dari sisi passion tadi. Yang kedua adalah sebandingnya dengan income sih. Oke. Karena sekarang lumayan jadi ya sangat pertimbangan. Misal kita hidup berdasarkan passion saja, tapi income yang sebanding dari apa yang kita keluarkan, yaitu waktu dan tenaga kita. Oke, setuju sih. Setuju. Jadi itu tadi, kalau misalnya ngerasa kalian perlu untuk melakukan itu, lakukan aja, karena tidak ada hal yang menjadi patokan kalau misalnya ngambil keputusan itu benar atau enggak gitu, salah atau tidak. Itu berdasarkan kebutuhan dan prioritas yang ada dan tujuan juga yang akan kalian lakukan gitu di hidup kalian. Dan berkaitan dengan resign, mungkin buat kalian yang lagi nyari-nyari nih tempat kerja baru atau pekerjaan baru dan lain sebagainya, gue mau ngerekomendasiin satu aplikasi namanya Kita Lulus. Kalian boleh cek di deskripsi, ada gue kasih link downloadnya untuk kalian download. Di sana kalian bisa nyari informasi seputar lowongan pekerjaan, dan selain itu juga kalian bisa dapetin komunitas. Terus juga kalian juga bisa dapat apalagi ya, ada satu hal lagi gue lupa, cek aja deh. Terus dan ini juga aman karena udah terverifikasi Kominfo, jadi silahkan aja download langsung. Dan guys, terakhir mungkin ada hal yang mau disampaikan untuk teman-teman yang mau resign dalam waktu dekat ini. Dukungan kah atau apakah? Yang disampaikan buat teman-teman yang mau resign. Teguhkan lagi keputusan yang diambil. Kalau emang benar resign adalah jalan terbaik, ya udah go ahead. Tapi kalau misalkan emang lo belum siap, kalau menurut gue ya lo stay aja gitu. Jadi resign itu bukan sekedar resign sih kalau menurut gue, karena resign itu baru langkah awal buat bikin masa depan lo yang baru. Oke, jadi benar-benar harus dipikirkan gitu ya. Oke. Apa yang mau disampaikan untuk teman-teman yang aduh kayaknya dalam waktu dekat gue bakal resign nih gitu. Fix. Pertimbangin dulu, tabungannya udah lumayan buat menampung hidupnya kalau misalnya jadi resign. Kalau belum stay aja dulu deh sama kayak Apa nih? Pasti kalian kalau mau resign udah ada pertimbangan ya, dan yakin apa yang kalian misal tadi udah putusin, aku udah mantep karena pertimbangan yang aku pilih. Dan menurutku sih jangan sesali apa yang kalian pilih, karena itu udah jadi kalian yakin dan ya do the best gitu. Oke. Sekarang terakhir posisikan kalian adalah orang yang akan resign dalam waktu dekat. Oke. Apa yang mau disampaikan untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin ya bisa mereka lebih sedikit berpikir, mempertimbangkan dan sebagainya? Apa yang mau disampaikan? Posisikan Anda adalah orang yang bentar lagi nih mau resign. Oke, kalau aku sih pasti ngucapin banyak terima kasih ya buat ke perusahaan, karena nggak mungkin nih kita mulai dapat dari bekerja perusahaan ini. Udah kan banyak link, banyak lah, nggak cuma hard skill tapi soft skill juga. Makasih. Ya cukupnya makasih aja. Feel nih dasarnya. Gimana Pak? Kalau aku untuk perusahaan yang akan aku tinggalkan, terima kasih buat semua pengalamannya dan semoga penggantinya lebih baik dari saya. Dan kalau untuk yang akan datang, this is me, sudah mengosongkan gelas untuk menerima semua ilmu baru. Oke, thank you. Ada nggak
sebenarnya perusahaan itu harus apa sih gitu sama orang-orang. Mungkin ada ya di luar dari tren dan sebagainya, kan harus ada evaluasi ini untuk masa depan perusahaan yang lebih baik. Apa yang mau disampaikan? Oke. Misalnya mungkin balik lagi ke remunerasi ya, pasti itu ada yang komponen utama. Karena remunerasi ini menjadi suatu bukan hanya apa ya pengikat buat pegawai tetap ya, tapi menurut aku itu juga suatu penghargaan bahwa kerja mereka juga dihargai dengan nilai yang sepantasnya. Oke, thank you guys. Banyak hal yang bisa kalian jadikan insight dan sudut pandang baru, terutama buat teman-teman yang lagi bimbang nih, gue mau resign atau enggak ya, gitu dan lain sebagainya. Dan buat apa namanya pelaku usaha, perusahaan dan lain sebagainya juga bisa jadi ya bahan evaluasi juga untuk lingkungan yang lebih baik. Terakhir ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Jadi kalau menurut terakhirnya yang namanya keluar masuk pegawai atau turnover pegawai itu ya udah sesuatu hal yang nggak ini ya, maksudnya udah sesuatu hal yang umum. Jadi menurutku ketika satu orang pergi ya itu harus dijadiin sebuah ini sih kalau menurutku jadi sebuah pelajaran atau masukan buat perusahaan. Kenapa ya kok talent yang gue kembangin dia mau keluar dari yang lain, keluar cari yang lain, apa sih yang kurang gitu. Jadi jangan disalahkan ke orang yang mau resign itu, tapi coba kita buat sistem yang memang bikin seorang talent itu jadi gue di sini tuh memang yang dicari buat perusahaan, dan juga memang ada jenjang karir yang jelas juga, dan memang mungkin talent yang dibutuhkan kayak gitu sih ya. Jadi turnover pegawai itu udah hal yang biasa lah ya gitu. Oke, yang nggak biasa adalah nggak jadi. Adalah orang-orang yang bisa kerja di satu company dan bisa berpeluang tahun. Yes, that's right. Serius, yang bikin gitu. Kenapa ya orang itu bisa berpuluh tahun di tempat yang sama? Atau mungkin semuanya tercukupi gitu, atau mereka juga nggak punya impian gitu. Itu tergantung generasi sih sebenarnya. Karena gap generasi atau perbedaan generasi juga membuat. Iya harusnya, iya benar sih. Bisa jadi itu bisa jadi. Karena kan sekarang dengan opportunity yang lebih luas gitu ya, harusnya orang ya udah gampang-gampang aja. Oke, thank you guys. Sampai ketemu di ngobrol bareng berikutnya. Bye.